Saya taruh di kasur aja bunyinya keras. Ya. Ada yang bilang katanya itu bukan Quran. Kodenya orang urat batu bara. Silakan kamu naik ya. Saya suka dengan orang Islam yang anti literatur. Apakah Anda mengikuti jalan Nabi Anda untuk tidak suka untuk membaca, atau justru Nabi Anda itu suka membaca? Buktikanlah ya. Naik ya bro, yang saya pin ini saya mau naik. Anda mau naik, Anda sudah saya invite ya bro. Kodenya orang batu bara. Di accept ya bro. Jangan kabur ya. Oke. Kalian itu juga bertawasul itu meminta perantaraan kepada orang yang sudah mati, mayit, kemudian benda mati, objek benda mati. Shalom Rohan, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kamu mau membantah data saya tadi? Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kamu membantah data saya tadi? Saya mau ngingetin Joseph, jangan stres jadi orang, jangan sok menggurui ya lu. Oh gitu, silakan gurui saya kalau saya mau bilang saya sok menggurui. Jangan sok menggurui orang Islam, ya Joseph. Ya Silakan gurui saya, silakan. Yang stres itu siapa? Datang tiba-tiba. Lu jangan pakai jenggot, berani lu jangan pakai jenggot. Kamu open cam coba. Pengecut, ini Open pengecut. cam. Coba open cam tunjukkan yang kalau misalkan nggak pakai jenggot. Buktikan. Open cam, ayo dong. Open Oke, cam, katanya nggak pengecut. Open cam langsung. Open cam. Islam, ayo. Islam, jangan banyak congor. Islam. Rohan, ayo. Islam. Open cam. Yang benar. Halo, Joseph. Dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Saya tahu kamu nggak pakai baju kan. Nah. Pengecut. Joseph pengecut. Anak Yesus pengecut. Buka jenggot lu, jelek, buka lu. Ayo buka, so menggurui Islam lu. Gelap Bego banget, lu. Belajar aja lu. Kata-kata Islam Sembah aja bagus tuh banget. salib lu. Kata-kata Sembah Islamnya salib bagus lu banget. tuh, sembah salib lu. Kata-kata Islamnya bagus banget bro. Kalau nggak ada kemampuan nggak bisa bantah saya, cuman bisa mancing-mancing emosi. Saya pancing emosinya Jose. Saya kata-katain. Lihat mukamu aja kayak gitu. Masa saya harus takut? Tampang kamu kalau misal duel di atas ring juga pak takut bro. Ya. Kenapa? Banyak cicilan, ya. Keliling pinjol, atau hubungan rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Istrimu meninggalkan kamu, iya. Dibayar makanya usaha. Jangan pelampiasannya ke orang lain ya. Kalau butuh doa, butuh bantuan bilang. Jangan gengsi ya. Gimana sih? Bilang, "Wah Joseph, saya ini." Nah, banyak orang-orang kayak gitu tuh ya ada permasalahan lah, permasalahan internal, permasalahan keuangan ya, kita nggak tahu memang. Kita bantu aja teman-teman ya. Shalom Irul Edcom. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya, Bang, Silakan. tentang Yesus itu Allah, ya kan? Yesus itu Allah, betul. Coba tunjukkan satu firman yang menyatakan Yesus itu adalah Allah. Oke. Saya tanya sama kamu sebelumnya. Loh, saya tanya jawab dulu dong. Kenapa tanya? Saya tanya belum dijawab kok ditanya. Ngerti komparasi nggak kira-kira? Saya tanya dijawab dulu. Ya, saya pengen tahu dulu pola pikir Anda. Loh, kenapa Komparasinya tanya pola pikir saya? Saya nggak tanya pola pikir kamu kok. Tanya, jawab dulu pertanyaan saya. ada. Matius 24 ayat 26 sampai dengan 31. Coba dibaca. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita baca ya. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu di atas awan-awan.
di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Mana Yesus itu Allah? Makanya saya tanya sama kamu. Kamu mau berani nggak buka? Jangan bertanya mana Yesus itu Allah. Jangan Saya, berubah-ubah. ini jawaban itu artinya diskusi itu supaya kamu mengerti komparasi. Udah tua kok nggak ngerti cara diskusi, Pak? Pernah sekolah nggak sih, Pak? Loh, kamu itu sudah merubah ayat Al-Quran. Enggak berubah. Makanya buka surah Al-Baqarah 210. Silahkan dibuka kalau nggak percaya. Persis kok bunyinya. Gak usah di-mute kalau kamu jagoan Silakan gitu loh. dibuka. Kalau kamu Oke, silakan dibuka. Nggak usah kelamaan. Saya nggak mau terlalu banyak framing. Silakan dibuka. lah ya, jangan di-mute, jangan di-mute. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 210. Jawabannya nanti kita Baca. kesini. Udah baca dulu kamu. Oh, nggak berani baca Al-Quran ya? Malu ya? Kan kamu bisa baca Al-Quran tadi. Oh, Saya berarti ingin tahu kamu bisa tajwid baca kamu bacanya Al-Quran. gimana. Enggak, Kamu bisa. Yang Islam itu kamu, bukan saya. Saya sudah meninggalkan Islam. Apakah kamu yang sekarang masih jadi Islam? Kamu malu Nah, dengan kamu Islam mengaku-ngaku. Gak berani baca Al-Quran ya, bro ya? Di-mute Gak terus berani ya. baca Al-Quran Terus ya? Oke, iya nggak pernah baca Al-Quran. Mau ngapain kamu? Mau congor doang? Hah? Mau congor doang? Lu Islam gadungan, bro. Oh, mau bukti? Oke. Ya, Kalau buktikan. misalkan saya beneran, kamu kasih saya berapa? Sudah syahadat aja dulu, syahadat dulu yang jelas. Syahadat. Syahadat. U'minu billahin wahid abid-dabitul kulli khaliqis sama'i wal ard. Kulli ma yura wa ma la yura wa bi rabbin wahidin Yesu al-Masih ibnillahil wahid al-maulud minal ab qabla kulli dhur. Nurin min nur ilahin haq min ilahin haq musawwinil abdil jauhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min Sudah, ajlina satu aja itu. wa min ajlina qalasina Satu najla aja. min sama'i Coba tunjukkan- wa tajassada min tunjukkan ruhil satu ayat. qudus wa mil maryama il adhara wa ta'anna wa suliba ala nasdal bunti. Kenapa kamu memberhentikan melecehkan? Sudah, Nggak ngerti satu bahasa Arab tajwid ya? saja. Turun congor, aki-aki lu pakai foto profil anak-anak, malu lu sama anak lu ngedidiknya ya, nggak bener pola pikirnya ya. Suruh orang syahadat, gila dibacain syahadat malah hehehe, bilang aja kau nggak ngerti ya. Kau nggak ngerti kan? Kau nggak ngerti ya. Saya coba untuk naik-naikkan orang-orang ini. Itu bukan syahadat. Naik ya. Yang saya invite, yang saya pin ini saya invite loh. Anda. Joseph nggak adil kalau dikalah apa Pak Enal? Pernah pakai data, pernah pakai dalil, pernah dari tadi orang Islam diskusi saya pakai dalil, pernah teman-teman? At least buka Quranmu. Kenapa sih sulit untuk membuka Quran? Bukalah misalkan surah Al-Maidah 73 misalkan, atau surah An-Nisa 171 172. At least itu biar minimum loh. Dari tadi orang Islam cuma congor. Oh Joseph botol, Joseph jangan sok menggurui. Saya open live ini sebenarnya cuma sebentar, tapi kenapa yang saya dapatkan orang-orangnya botol-botol semua, nggak tua nggak muda. Mohon maaf aja. Tadi yang muda si Faiza Abadi itu nggak jelas. Ditanya dalil puasa nggak ngerti. Ditanya dari mana asal usul bahasa puasa nggak ngerti. Jadikan itu PR. Kita lanjut bahas yang lain. Hah? Menghibur. Iya, menghibur diri ya kalian ya. Iya, karena kalian sudah malu diwakilin oleh orang-orang yang dari tadi naik ya. Kalau orang yang punya akal sehat ya, akalnya sehat, itu dari tadi bisa nilai loh. Kalau mau diskusi itu yang bener, ya pakai data. Dari tadi banyak datanya, nggak jelas beban pembuktiannya di mana. Shalom, Bika. Apa yang mau kamu bahas? Masih mau berkutat di masalah puasa lagi? Bacain dong kalau bisa bahasa ini. Bacain dong. Dibaca aja bro, saya nggak bisa bahasa Arab. Katanya tadi bisa. Kata Saya siapa ngedengar. bisa? Jangan tadi, framing. tadi kitab kamu mana? Kitab kamu mana? Nggak bisa bahasa Arab, aduh, dites bahasa Arab. Joseph nangis, nggak bisa. Baca dong. Itu kitab bisa, apa? nggak bisa, Ini yang dipakai banyak umat muslim, Ibnu Katsir. Oh bentar. Sini.
balasnya pakai dalil dari ini mufasir terkenal, mufasir Islam. Bentar ya bro, bentar. Nggak bisa bro, nggak bisa bahasa Arab. Ini apa sih? Ini buku, ini kitab, ini apa sih bro? Iya Waduh, baca ini baca, apa iya baca. ini, bro? Ini baca apa, bro? ini. Coba pas Ini baca, ini baca, sampai ini suka baca. koyak-koyak ini bro. Kalau kalah bolak-balik jangan ini. diturunin lagi, kalau Baca, kalah bro. jangan diturunin. Baca. Sekarang gak usah wasting time, wasting energy. Kamu mau bahas apa dari kitab tentang Ibnu Katsir ini yang kamu bilang Ibnu Katsir? Jawab. Mau bahas apa dari tentang tafsirnya Ibnu Katsir? Jawab. Sok-sokan kamu. Jawab. Kamu punya beban pembuktian, kamu buktikan sendiri. Jangan minta orang lain untuk membuktikan. Silakan dijawab mau bahas apa dari situ. Baca sendirilah. Silakan, tafadhol ya akhi, tafadhol. Jangan sampai berubah jadi panadol. Lanjut, mau bahas apa dari tafsir Ibnu Katsir? Anda jangan mentang-mentang, oh full tulisan bahasa Arab nih. Kayaknya nanti kalau saya bawa di rumahnya Joseph nih, oten-oten bakal menggelegar karena saya bawa full kitab bahasa Arab. Nih, kitab saya itu banyak tuh. Kamu mau bahas apa di sini? Come on, jujurlah, itu tentang apa? Jangan sampai saya mempermalukan kamu. Itu tentang apa? Lihat sampulnya. Lihat sampulnya. Tentang apa? Apakah tentang puasa? Silakan dibaca. Kamu dibuka mute-nya, bro. Bro, disuruh di-unmute kagak di-unmute, gue heran loh. Nih gue teriakin nih. Kocak kalah langsung di mute. Yang kocak kamu nge-mute sendiri, saya yang disalahin. Buktinya tadi kamu matikan kamera sendiri karena kamu nggak ngerti gaptek. Orang gaptek nyalahin orang lain. Enggak, ini Kocak. baca dong, katanya bisa bahasa Ya Arab. silakan. Apakah ada hubungannya dengan diskusi kita kali ini? Jawab jujur dulu. Kalau misalnya kamu jawab jujur, Ada. saya akan bacakan. Sebelah Aduh. mana Yesus yang menyebut dia Allah? Padahal di Injil sendiri menyebutkan di Lukas 4 ayat 2 bahwa katanya hanya sembahlah Congor. sembahlah Gua suruh kepada baca itu kitab, gak jelas. Orang gila, stres. disuruh baca itu malah Lukas. Nyambung nggak kira-kira? Masih mau dinaikin nggak kira-kira? Masih mau dinaikin nggak kira-kira? Saya minta bacakan Arabnya itu tentang apa? Malah Lukas 4 ayat 10. Karena kamu tahu itu nggak bahas apapun mengenai Yesus. Bahas puasa aja enggak di situ kok. Kamu kok malu-maluin Islam sih bro? Tuh ada Badrul Afkar dari tadi nontonin kamu tuh. Badrul mau naik gak ini? Daripada saya mempermalukan saudara kamu ini, mending kamu yang nasihati dia. Pakai data yang benar, yang sesuai. Malah ngomongin Yesus Lukas 4 ayat 10. Ya, yang benar. Saya suruh kamu baca, maksudnya ada korelasi nggak antara yang kamu bawa itu dengan yang kita diskusikan? Kalau iya silakan. Apa yang mau kamu permasalahkan? Di baris keberapa? Di paragraf keberapa? Gimana sih? Saya naikkan terakhir ya. Pusing. ada Oke, silakan dibacakan. ini sesuai judul lo tuh, Yesus Allah. Saya tanya ayat Al-Quran mana, katanya mau komparasi. Oke. Tadi disebutkan di Injil ada. Coba saya pengen tahu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Yesus itu Allah. Saya mau tanya ada nggak? Saya nanya. Oke, itu kamu buka Nggak kitab ada kan? tafsir tadi. Diam. Takut. Kok diam. Ya kamu kayak orang gila gitu. Cari gimana ayat saya Al-Quran nggak yang menyebut bahwa Yesus itu Allah. Sok cari kalau ada. Gimana saya nggak diam? Tiba-tiba kayak orang gila begini kok. Stres. Ya sok cari mana Nggak usah ayat dicari. Al-Quran yang Surat menyebutkan. Al-Baqarah 210. Gerak buka. Jangan jadi Kocak. Ya. Tiba-tiba ke Al-Baqarah. Itu dalil gak tentang jelas. apa? Kocak. Lu yang kocak. Minum obat. Saya mau tanya itu. Minum obat.
udah kejawab. Tadi kan dia nanya sendiri, bener nggak sih? Stres nggak sih ini orang muda ini? Stres gak sih? Tadi kan dibilang, oh cari ayat Al-Qur'annya. Digiliran disebutin surah Al-Baqarah itu kocak maraka Al-Baqarah. Oh Al-Baqarah bukan surat ya? Apa itu Al-Baqarah itu? Hah? Al-Baqarah itu apa? Stres gelo jelma teh. Ih, najis, amin. Kamu tadi ngetawain saya. Panik. Disuruh cari Al-Quran, mana ayat Al-Qurannya? Saya jawab, surah Al-Baqarah 210. Kocak, surah Al-Baqarah. Lah, tadi suruh cari Al-Quran. Sudah saya buktikan malah dibilang kocak. Ih, stres. Kamu berobat di dokter ya, kasihan ditonton 1.200 orang juga pada nilai kamu stres kok. Kan saya ngikutin gini loh, salah saya gimana? Kan tadi dia bilang, coba cari. Ya kan, dia ketawain, dia bilang, ih panikan lah, kok diem. Saya jawab langsung, surah Al-Baqarah ayat 210. Ya kocak Al-Baqarah lah. Kenapa? Apa kamu tahu jawabannya ada di situ kan? Kenapa mau OTW kemana? Panas ya, orang Islam ya, panas ya. Kamu bikin dulu bayonya, ya. Bayonya benerin dulu. Kenapa? Panas ya? Mau ngapain? Mau memisahkan kepala saya dari anggota badan saya? Iya. Janganlah bro lah. Kamu aja ayam kok. Atau ayam nggak kalau dalam bahasa Inggris? Ya memang saya orang Bandung. Dari dulu kayaknya ya teman-teman ya. Lu baru nonton gua, baru kenal gua lu. Kemana aja Joseph udah 1 tahun lebih di TikTok. Lu baru tahu gua orang Bandung. Nora. Shalom Aprilia. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Ya, dari Islam atau dari Kristen? Islam, Muslim. Ya, silakan. Mau nanya nih. Yang mati di tiang salib itu Tuhan apa manusia? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 jawabannya ada. Yang mati itu buktikan? manusia apa Tuhan? Jawab. Iya. Jangan Ini bahlul semua kamu. jawab tuh. Islam nih kayak gini. Jadi senjata mereka tuh, ayo jawab. Orang baru narik napas mau jawab, ayo jawab. Jadi seolah-olah tuh mereka IPD gitu nggak kejawab. Padahal kita udah mau jawab. Kenapa sih doktrin kalian sama? Dari tua, dari muda tuh tadi bocil kayak gitu kan. Ayo jawab. Padahal baru kan jadi orang jadi diem lagi. Mikir saya, ini orang kenapa sih kayaknya punya otak, kayaknya kapasitasnya dikasih kayaknya sama ya teman-teman ya. Doktrinnya sama semua gitu loh. Jadi begitu Otan mau jawab, Islam itu harus berani langsung panikin mereka ya. Enggak, saya nggak bakalan panik. Saya bakal, kan saya open game nih. Saya bakal nunjukin ekspresi mimik muka yang itu loh. Prihatin sama kalian. Jawab, yang mati itu manusia apa Tuhan? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 jawabannya. Saya bacakan buat kamu. Mana ada? Nggak ada itu. Kalau ada 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 kita bacakan. Masa Tuhan mati? Asalmu di mana itu? Kristus. Tuhan kok mati? Tuhan kok Kan mati? gue bilang juga apa kan? Stres ya pada ya? Udah gue bilang kalau nggak mau stres nih kayak gue nih. Santai, chill, enjoy. Tuhan ya kok pakai mati? Bahlul otakmu tuh, bahlul. Tuhan kok mati? Berisik Pak. Bahlul otakmu tuh, Tuhan kok Kamu mati? dijawab kan? Berarti kan tuh apa saya harus dengan orang seperti ini? Nggak Otakmu tuh mau. bahlul. Gak mau saya, bukan saya takut saya jadi ketularan gak waras. Nanti teman-teman 1.200 orang ngadu sama saya di DM. Joseph tanggung jawab, kemarin saya check up di dokter, kata dokter mental health saya terganggu karena sering nonton live-nya Joseph. Kan saya gak mau teman-teman. Jadi lu Islam jangan pada pede. Joseph ini kalah sering turunin orang. Ya lu sekolah sama orang gak waras kayak gitu lu mau? Ya. Kan orang nggak mau mendengar kejawaban orang, cuman memancing emosi. Apa kamu pikir saya akan menghujat Tuhanmu? Enggak, saya sering pakai perumpamaan begini. Mungkin teman-teman yang Kristen nanya, Joseph ayo dong counter balik mereka, ayo kita kata-katain nabi mereka. No need. Saya kalau ketemu kotoran kucing di tengah jalan, saya tidak perlu teriak kemana-mana, itu kotoran kucing, itu kotor, itu bau sekali, najis. Saya langsung hindari. Paham ya? Itu maknanya mendalam loh. Kalau orang punya otak pasti mereka tersinggung. Tapi sayang, sering saya campein kayak gitu mereka nggak nyampe otaknya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot kasih tahu ke mereka artinya apa.
banget pakai ini tapi nggak pernah nyampe otaknya beneran. Jadi saya lanjut ya. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 20 tadi jawabannya. Nih, Yesus mati itu Tuhan atau manusia? 1 Petrus 3 18 sampai dengan 19 kita baca. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jeder jawabannya tuh. 1 Petrus 3 18 sampai dengan 19 saudara. Yang mati, yang dibunuh, dalam tanda kutip dibunuh sama tentara Romawi itu mana? Jawabannya. Clear kan? Gak perlu 5 menit, gak perlu. Oh bentar saya cari dulu ayatnya. Coba kalau misalkan orang Islam. Cari dulu. Bentar ya, bentar. 5 menit. Bentar ya, bentar. Ya. Hakikat keilahian itu tidak akan pernah bisa mati. Karena ilahinya itu, Yesus itu kekal. Yohanes 8 ayat 58 jawabannya. Salam XCG boy. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Saya sendiri dari Islam dan kita ngobrol santai aja, oke? Saya lebih suka untuk langsung to the point. Terserah mau ngobrol Oke. santai, mau ngobrol ini. Oke, Soalnya oke. tadi orang sebelum Anda ngobrol santai tapi nggak ngejawab apa-apa. Nggak nyambung lagi. Siapa? Terus tadi si Oke, Pak oke, Faiz oke. Abadi itu. Gini, aku cuma pengen mau nanya. Hmm. Kan aku pernah tahu kamu adalah orang yang murtad dari Islam kan, bener nggak? Ya emang iya. Orang saya kesaksian Iya, di mana-mana kok. Oke, itu berarti fix benar kan? Jadi sekarang gini, Tuhan kami, Allah, di matamu itu apa untuk saat ini? Kok di pause? Oke, santai ya, enjoy ya kita. Karena begini guys, saya sebagai saya juga bukan manusia sempurna. Pernah ngelakuin kesalahan, terus pernah berpikir, maksudnya Boleh diulang nggak ya, bro? Sorry. Boleh diulang Oke, nggak? oke. Karena saya Oh. tadi sempat mati HP-nya. aman. Silakan diulang. Gini, kan saya tahu sedikit tentang latar belakang kamu ya, gitu. Kamu dulunya Islam, lalu keluar Nggak usah dari bilang kayak gitu. Semua orang sudah tahu latar belakang saya. Iya. Memang dulunya saya Islam karena saya sering kesaksian. Udah kesaksian Oke. di mana-mana. Terus Pertanyaan saya simpel. Allah Subhanahu wa taala bagimu itu siapa? bagi saya, jawabannya ada dalam 1 Iya. Korintus 8 ayat 5. Jawabannya ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Mau tanya tentang Bisa Allah tolong kamu kan? dijelaskan? Oke, saya Iya. bacakan 1 Korintus. Ini ada di dalam dalil saya ya. Kalau mau ada yang laporin aja yang nulis kitab ini dan laporin yang sedang baca dan mengimani. Ada 1 miliar orang lebih yang mengimani ini. 1 Korintus 8 ayat 5 saudara dibacakan untuk mempertanyakan apakah ada Tuhan lain, apakah ada Allah lain. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 sebentar. Saya tuh hafal cuman biar pada percaya aja kalau misalkan saya itu. Takutnya kalau saya gini nanti pada nggak percaya. Islam tuh kan banyak baunya. Oh Joseph itu nggak baca berarti Joseph itu ngarang. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 itu jawabannya. Sama seperti pada saat Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang memahami ada ilah-ilah lain. Ya, itu jawabannya. Oke. Gimana ya? Kita langsung to the point aja ya. Ya memang saya dari tadi justru mengajak Anda langsung to the point.
Nggak, maksud aku gini, kamu tuh termasuk tipikal orang yang selalu nganggap apa ya, semua Islam tuh kayak mereka yang kayak tadi nih sebelum aku join kan naik. Kamu selalu nganggap mereka tuh kayak gitu. Unfortunately, semua yang hampir naik di room saya memang seperti itu. Tanya coba sama yang sering. Ya, aku pun tahu. Maksudku gini, Ya aku udah. cuma ingin ngerubah stigma aja gitu. Kalau nggak semua orang Islam tuh kayak gitu. Ya silahkan dicoba kalau memang Anda bisa. Silahkan. Oke. Aku cuman pengen apa aja ya, cuman pengen tahu tentang kamu, the biggest reason why, kenapa kamu harus meninggalkan agama Islam itu, coba. The biggest reason why. Ya itu. Oke, the Enggak, biggest karena gini Mas Bro, gini. Yang aku tahu agamaku Islam itu untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu pun udah dipecah belah. Ada yang namanya NU, ada yang namanya Muhammadiyah. Itu aku tahu dan aku pun sadar. Kayak hampir 90, aku nggak bisa ngisiplin datanya segitu ya, cuman hampir nih mayoritas Islamnya itu dalam tanda kutip bukan Islam yang benar-benar Islam gitu, ngerti nggak? Ada yang Memang ditambah-tambahin, Islam itu kayak ada yang gimana? dikurang-kurangin gitu maksudku. Jadi kayak mungkin ya, ini mungkin cuma perspektif dari kacamataku aja. Kayak mungkin nih, kayak waktu kamu di Islam dulu atau kamu masih di Islam, kamu kayak ikut ajaran yang sebelah mana nih. Jadi kayak kamu kayak berpikir kayak, kok kayak gini sih, kok kayak gini sih. Jadi kayak apa ya, jadi tanda tanya besar aja gitu. Kenapa kok Islam kayak gini nih, gini. Sedangkan kamu kayak ngeliat dari sisi yang lainnya nih, misalkan kayak dari agama Kristen kayak, kayaknya lebih better yang ini nih daripada Islam. Itu aku pengen kayak tahu, kayak kamu dulu waktu di Islam itu tuh agama yang Islamnya yang kayak gimana gitu. Coba aku cuma pengen tahu aja. Coba kita tanya sama Faiz Adiba karena dia Islam. Betul nggak Oke, narasi oke. SCG Boy ini, bro? Halo, Faza Adiba. Shalom, bro. Bro juga ya. Halo, gimana bro? Betul nggak narasi saudara kamu ini tadi? Sorry, baru join lagi. Gimana tadi katanya dia? Oke, ini aku ulangin lagi, aku ulangin ya. Bisa diulangi lagi, bro. Dia tidak menghargai kamu berbicara. Dia tadi komentar kok dari tadi di bawah. Dia bukan baru join. Dia egois dan apatis. Dia fokus sama kolom komentar. Dia ngomongin siapa itu? Liatin baterai gue. Dia ngomongin siapa? Dia lagi menghina, mencaci saya katanya. Sosok debat Islam ngaji aja nggak becus gitu katanya. Dia itu komentar di bawah, bukan Kayak, baru nah join. gini maksudku gini, aku mau just kayak mau jadi penengah nih. Kayak sebenarnya ya aku pun mengakui nih, aku mengakui karena memang hampir sebagian besar kayak penganut agama Islam itu memang kayak apa ya, kayak nggak bisa benar-benar memanusiakan manusia gitu. Maksudnya kayak ada orang yang misalkan berbeda pendapat atau berbeda pola pikir aja gitu, kayak langsung di blame lah, langsung dikata-katain lah, kayak biar apa gitu. Kamu itu kan tadi nggak becus jawab tentang puasa, malah bilang jadi PR kan, nggak mampu untuk membuktikan yang katanya banyak datanya, lari ke sana ke sini, sok-sokan nunjukin kitab dalam bahasa Arab katanya tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga lari ketika saya sudah tunjukkan bukti di dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 210. Yang gitu, dia harus buka dulu kan surah Al-Qurannya, nggak hafal di luar kepala. Hal yang zuruna illa ya'tiyahumullahu. Ya kan? Ya memang kamu sudah menutupi kemaluan kamu. Astagfirullahaladzim, bahasanya gitu. Loh, kok bahasa saya memang kurang sopan seperti apa? Lah dari tadi kamu maki-maki saya, framing saya nggak seperti kamu, cengeng, gaslighting. Nggak usah manipulatif, bro. Lanjut, fokus aja diskusinya apa. Oke. Tadi yang masih belum terjawab pertanyaanku tadi aja sih Mas, tentang the biggest reason why. Ya itu jawabannya sudah ada di dalam narasi kamu sebenarnya. Iya, oke, benar-benar itu benar. Cuma sama satu lagi nih pertanyaanku. Waktu Apalagi? kamu one day di hari itu, waktu kamu masih di Islam yang kamu anut itu Islam yang kayak gimana sih? Aku pengen tahu, coba. Saya Ahlussunnah wal Jamaah Syairah, mengikut dari Imam Hasan Al-Asy'ari. Tauhid saya ya 20 sifat Allah paling simpel lah, kalau misalnya orang awam. Oke. Kalau kayak gitu, jadi tahu Ustaz Khalid Basalamah dong? Ustaz Ali Basalamah itu kan Salafi, yang sering dituduh orang Sunni sebagai Wahabi. Nah, jadi gini, aku cuman mau jadi penengah nih. Anda Ustaz Khalid Basalamah, ya kan? Iya, jadi kayak gini nih maksudku. Kayak sekelas apa ya? Sekelas Ustadz Khalid Basalamah nih, Ustadz Sunnah.
bener-bener kayak sunnah gitu kan, di pandangan orang Islam yang mayoritas yang bisa dibilang NU atau Muhammadiyah aja masih kayak dibenci, masih bisa kayak dikata-katain, diejek-ejekin segala macam karena apa? Karena ya memang kayak gitu, kayak maksudnya apa ya? Memang dari turun temurun itu orang-orangnya kayak bener-bener nggak open minded atau kayak nggak bisa berpikir luas lah kenapa berbeda gitu. Harusnya ya, ini aku cuman meluruskan aja gitu. Misal kita ngebahas tentang di agamaku aja ya, kayak tentang yasinan aja. Ada yang namanya yasinan di tiap malam Jumat kayak gitu. Kayak misalkan di ajarannya masyarakat yang kental di Indonesia aja gitu, itu hal yang lumrah atau hal-hal yang kayak selalu terjadi gitu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri, panutan saya, agama saya, itu tuh nggak pernah ngajarin sekalipun kayak nanti tiap malam Jumat yasinannya gitu, kayak nggak ada. Itu kan kayak ditambah-tambahin kan. Nah, yang jadi kesimpulannya gini. Aku tahu dan aku pun sadar kalau yang hampir semua orang yang naik di sini, lab di kamu ini, orangnya yang kayak gitu. Aku sadar dan aku pun tahu tentang hal itu. Jadi aku cuman pengen ngerubah stigma kalau nggak semua orang yang beragama Islam itu tuh kayak mereka gitu. Dan aku pun cuman waktu aku sering liatin kamu live ya gitu, kayak aku tahu dan aku pun sadar kalau kamu itu bener-bener mempelajari Islam tuh aku bener-bener tahu dan aku pun paham. Lalu kayak tahu kamu kayak ke agama Kristen gitu dan menuhankan Nabi Isa, kayak kenapa sih orang secerdas kamu kayak gitu. Dah, narasinya saya jawab ya. Saya bantah kamu. Pertama, saya tidak mau mempelajari Islam lagi. Apa yang saya lakukan adalah refreshing, jangan GR. Saya tidak menyentuh apa yang disebut dengan mantan atau ex. Saya orangnya nggak perlu kepo-kepo dengan urusan agama lain. Ketika saya beli kitab-kitab yang tadi saya tunjukkan, beli kitab Imam Hasan Asy'ari, kitab Al-Ibana, kitab Al-Lumah, dan seterusnya, kemudian Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalatin Ahmad Ibn Taimiyah, dan seterusnya, itu hanya refreshing. Oke. Waktu itu ada yang sempat tebak saya. Waktu itu ada salah seorang Habib yang nebak saya. Kayaknya Joseph backgroundnya bukan dari orang tua yang biasa deh ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya juga nggak mau ngeklaim aneh-aneh sih. Terserah orang. Nanti gue bilang gue mantan orang tua ini itu. Saya pernah ngeklaim orang tua saya pakai PNS, kayak terserah mereka. Atau mereka mau bilang mantan ustadz, kayak terserah mereka. Jadi biarkan mereka yang menilai publik yang menilai. Saya lebih suka kalau ada orang menilai berasumsi macam-macam. Ya, karena saya suka dengan adanya pendapat yang berbeda-beda. Itu untuk mematahkan stigma di luar sana. Banyak bilang adanya Joseph itu nggak suka pendapat yang berbeda. Kata siapa? Saya paling nggak suka kalau ada pendapat berbeda, tetapi nggak disertai dengan dalil. Karena room saya ini kan room diskusi lintas iman pakai dalil. Orang kalau ngomong sama saya, mereka sudah pakai ancang-ancang. Joseph, mari kita lepaskan dalil. Loh, nggak bisa. Kita saja berjalan saja, harus tahu arah tujuan. Kalau nggak tahu arah tujuan, kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan mana. Saya mau sampai. Aku setuju. Kemudian itu satu. Kedua, kamu jangan bilang saya menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan siapa-siapa. He's nothing. Dia bukan siapa-siapanya kami. Kami tidak kenal dan kami tidak pernah mengakui dia. We will never, ever. Ya, bahkan until the doomsday, sampai hari kiamat pun kalau dikatakan kami tidak akan pernah mengakui, kami tidak akan pernah mengenali, kami tidak akan pernah mengatakan Nabi Isa is part of us, bagian dari saya, bagian dari kami. Jadi yang Nabi Isa di dalam agama Islam itu, Yesus di agama Kristen itu berbeda. Yesus itu juru selamat. Yang satu itu bukan juru selamat. Kamu tahu kisahnya nggak dalam tafsirnya Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir yang kemudian nanti akan dirangkum oleh Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi, seorang pakar sejarah Islam Timur Tengah, dalam bukunya Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman. Itu nanti dirangkum loh. Peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan Isa itu tidak disalibkan. Nggak ada di situ disebutkan juru selamat. Beda jauh, bro. Kamu harus tahu, beda jauh sekali. Dari mulai peristiwa kelahiran, dari mulai peristiwa dia besar, dia berbuat pengajaran dan seterusnya, mempunyai murid, ya. Kemudian sampai nanti pada akhirnya puncak klimaksnya itu malam, pada saat malam sebelum penangkapan untuk disalibkan dan seterusnya, itu berbeda loh. Saya kasih tahu garis besar, yang satu dilahirkan di Bethlehem jelas, yang satu nggak jelas. Ya, di buku yang saya baca itu yang saya kutip itu tidak jelas. Itu benar. Kedua, yang satu dilahirkan dari seorang rahim perawan Maria yang tersuci terberkati. Yang satu
Siti Maryam itu hampir mau bunuh diri, bundir. Depresi. Baca surah Maryam 22-23. Wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan direndahkan. Itu dua. Jadi itu sangat membedakan posisi antara yang melahirkan pun beda. Gitu. Jangankan sosok figura, pemeran utama yaitu Yesus Kristus dan Nabi Isa. Yang melahirkan pun berbeda antara Siti Maryam dan Bunda Maria. Bunda Maria keturunan siapa dari Yoakim dan Santo Yoakim dan Santa Ana itu berbeda. Perannya Bunda Maria dan Siti Maryam juga berbeda. Itu dua. Yang ketiga, berkaitan pada saat saya pakai klimaks aja ya. Saya sampai klimaks saja, kepanjangan kalau misalkan kita ini. Pada saat malam penangkapan, kamu tahu nggak Isa itu ada di mana? Pada saat dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, ingin disalibkan. Kamu tahu nggak ada di mana? Jujur aku kalau misalkan cuman sekedar kayak cerita menurut agama Islam tentang Nabi Isa, aku memang nggak tahu kisah Nabi ya. Kamu nggak pernah ngaji ya? Kalau orang pengajian itu pasti diceritain kisah 25 Nabi dan Rasul walaupun singkat. Kisah Anbiya. Bang, ingat yang kataku tadi kan. Maksudku kayak oke lah kita berbeda pendapat, oke itu nggak apa-apa. Maksudku kayak kita nggak perlu harus ngerendahin orang gitu Saya maksudnya. nggak sedang merendahkan kamu, saya hanya merecall kamu. Itu bare minimum loh. Kamu tahu bare minimum nggak? Kan tadi kamu pakai bahasa Inggris, saya pakai istilah nih dalam bahasa Inggris, bare minimum. Tahu nggak bare minimum? Bare minimum seorang Islam tahu mengenai 25 Nabi dan Rasul. Kamu mengimani 25 Nabi dan Rasul nggak? Jelas pasti. Kalau kamu mengimani, kenapa kamu nggak tahu kisahnya? Bukan Apa saya nggak tahu. apa yang saya sedang merendahkan? Maksudku gini, bukan nggak tahu, cuman kayak gini nih, yang namanya kayak apa ya? Dari cerita, apalagi dari mulut ke mulut itu pasti jelas beda kan. Kayak misalkan gini, kita bikin analogi sederhananya aja. Untuk menuju hasil 10, ada yang namanya 7 tambah 3, ada 5 tambah 5, ada 6 tambah 4. Misalkan nih, dari orang satu ke orang yang kedua. Kamu sadar nggak? Kamu pakai analogi kayak gini, kamu sedang melempar bumerang ke diri kamu sendiri, ke ajaran kamu sendiri. Kamu bilang katanya kalau dari mulut ke mulut bisa berbeda. Hadis itu dari mulut ke mulut loh. Telah menceritakan kepada kami. Berarti Iya. kamu menyimpulkan. Gini hadis bang, itu bisa berbeda-beda. gini. Karena memang nggak semua hadis itu sahih bang di dalam Islam. Aku terangin lagi, karena memang nggak semua hadis itu sahih. Tanda kutip kayak gini nih. Karena memang benar-benar banyak bang orang-orang, bukan maksudnya kayak apa ya, manusia yang jadi korban dari hadis yang nggak sahih itu memang banyak. Aku pun memang sadar tentang hal itu. Makanya saya bilang, saya singkatkan aja ya. Dari mulai pembahasan tentang Nabi Isa dan Yesus, dari mulai pembahasan hadis, dari mulai pembahasan antara dari mulut ke mulut. Itulah makanya kalian harusnya punya otoritas. Magisterium kalau dalam ajaran gereja Katolik. Pengajaran yang satu. Bukannya setiap orang menafsirkan pribadi per pribadi. Itu nanti ada dalam 2 Petrus. Aku pun setuju tentang apa yang kamu omongin tadi. Itu kalau aku setuju. Kenapa kamu mempertanyakan kenapa orang secerdas saya ada di dalam gereja Katolik? Bukankah memang seharusnya? Sudah layak dan sepantasnya saya sudah berada dalam gereja Katolik. Terus ngapain kamu pertanyakan saya?